Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 6 November 2025. Pertama, pidato Presiden Prabowo Subianto singgung takut dengan Jokowi. Selanjutnya, founder and advisor Kala Group Yusuf Kala mengamuk saat tanahnya dirampok oleh mafia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten pada Kamis hari ini. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengatakan dirinya merasa beruntung karena pabrik ini dirintis era Presiden ke-7 Joko Widodo namun diresmikan oleh dirinya. Prabowo mengatakan peresmian pabrik ini merupakan prestasi Jokowi. Prabowo juga berpesan untuk tidak selalu membentur-benturkan dirinya dengan Jokowi. Jangan ada lagi budaya ejek-mengejek. Dia juga menegaskan tidak benar kalau Prabowo takut dengan Jokowi. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ini contoh, dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau, kok takut? Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus. Founder and advisor Kala Group Yusuf Kala mengamuk lantaran lahannya diklaim PT Goa Makassar Tourism Development. Lahan seluas 16,4 hektar itu terletak di depan Transmall, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode itu menegaskan lahan tersebut telah dibelinya langsung dari ahli waris Raja Goa sejak 3 dekade lalu, saat kawasan itu masih termasuk wilayah Kabupaten Goa. Ia menyebut kepemilikan tanah tersebut sah secara hukum, dilengkapi dengan sertifikat dan akta jual beli. Apalagi masyarakat kecil, ya, langkah selanjutnya upaya hukum. Selanjutnya tidak ada, kita hukumnya kita nanti ajukan ke mana-mana. Mau sampai ke mana, kita siap untuk nggak melawan ketidakadilan, tidak kebenaran begitu. Dan jangan juga aparat pengadilan itu berlaku adil lah, berlaku kebenaran lah. Jangan dimainin. Masih kecil menjadi korban. Pak, ini kan sudah ada perintah eksekusi. Perintah eksekusi dari mana? Dari pengadilan. Itu eksekusi harus didahului dengan namanya postatering, pengukuran. Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana orang camatnya? Mana orang logika? Tidak ada semua. Dia sendiri. Dia bilang jam 8, dia bilang jam 7 supaya ini tidak hadir dan tidak ada anunya. Jadi ini kan penipuan semua. Berarti bisa jadi salah objek ini. Objek ini sapunya. Masuk berarti ini yang perintah eksekusinya ini berarti salah objek. Salah objek. Tanya sama orang, kan dia melawan ini lain siapa? Menyombalan Solo. Menyombalan Solo dan kawan-kawan. Panggil dia, mana tanahmu? Bang, ada tidak dugaan permainan dengan oknum BPN? Saya tidak tahu lah. Oh tidak, BPN tidak. Buktinya BPN tidak ada ukurannya. Kalau pengadilan misalnya? Saya tidak tahu lah, Anda menafsirkan sendiri. Oke. Siap, makasih Bang. Satu lagi Bang, yang DNI menyikapi yang pengeroyokan itu yang sempat singgah di masjid. Oh, saya sudah pernyataan kan, bahwa itu agar dihukum berat itu. Dalam Islam, orang harus menghormati musafir. Dan pengurus masjid mempersilahkan. Musafir itu dipersilakan. Sejak dulu sejarah Islam, sejarah masjid. Orang boleh tinggal menginap masjid waktu itu. Silakan.
Jadi kita sudah punya hukum berat ya. Dan jangan terulang di mana-mana. Kalau Sylvester Puang sampai sekarang belum dipenjara. Nah itu urusan hukum itu. Kalau Wus Puang, yang soal Wus Puang yang utang negara, utang-utang Wus Puang ini kereta cepat kereta bus. Demikian informasi kali ini bersama saya Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.